Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channel H2 Content Creator, apa kabar? Kali ini kita akan bercerita lagi nih. Semoga semuanya masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk kita lanjut cerita. Di sebuah kota kecil ada kisah yang jarang dibicarakan, namun menyimpan pelajaran hidup yang begitu dalam. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda tampan bernama Arga, pegawai bank yang dikenal jujur dan berotot gagah, namun terjebak dalam pusaran cinta terlarang dengan seorang janda muda nan cantik bernama Ratri. Kisah ini berawal dari sebuah kunjungan sederhana menagih tunggakan yang berakhir dengan perjalanan panjang penuh air mata. Mari kita mulai. Arga adalah sosok pemuda berusia 27 tahun. Wajahnya tampan dengan tubuh atletis, hasil rajin berolahraga. Ia bekerja di sebuah bank daerah sebagai penagih kredit. Meskipun pekerjaannya sering membuatnya berhadapan dengan keluhan dan amarah nasabah, Arga tetap menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Suatu hari, ia menerima daftar tunggakan. Salah satu nama menarik perhatiannya. Ratri, seorang janda muda yang baru beberapa tahun ditinggal suaminya karena kecelakaan. Hutangnya cukup menumpuk. Dan menurut catatan, beberapa kali ia menunda pembayaran dengan alasan kesulitan ekonomi. Arga menatap alamat rumah itu lama sekali. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana kehidupan seorang wanita muda sendirian membesarkan anak setelah ditinggal suami. Namun ia menepis pikiran itu. Tugas tetaplah tugas. Sore itu, Arga berangkat ke rumah Ratri. Jalanan menuju rumahnya sepi, dipenuhi pepohonan rindang. Saat tiba, ia terkejut mendapati rumah sederhana namun terawat, penuh bunga di halaman depan. Ratri menyambutnya dengan wajah teduh meski tampak lelah. Senyum tipisnya membuat Arga sedikit gugup. Ada kelembutan yang sulit diabaikan. "Maaf, Mas, saya memang belum bisa membayar bulan ini," ucap Ratri lirih. Arga mengangguk. "Saya mengerti, Bu. Tapi peraturan bank cukup ketat. Saya datang bukan untuk menekan, hanya ingin mencari jalan keluar." Tatapan mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu di balik mata Ratri kesepian yang mendalam, seolah menunggu seseorang mengisi kekosongan itu. Dan tanpa disadari, hari itu menjadi awal sebuah kisah yang tak pernah Arga bayangkan. Malam itu, setelah pertemuan pertama, Arga tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Ratri seolah terus hadir di benaknya. Ada sesuatu pada sorot matanya. Rapuh, sepi, namun tetap berusaha tegar. Sebagai pegawai bank, ia sudah sering bertemu banyak nasabah. Tapi perasaan ini berbeda. Keesokan harinya, Arga kembali bekerja dengan pikiran bercabang. Ia tahu aturan jelas. Profesional tidak boleh mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Namun, entah kenapa, hatinya selalu tergoda untuk memikirkan nasib janda muda itu. Di sisi lain, Ratri duduk di beranda rumahnya. Ia menatap halaman yang dipenuhi bunga mawar yang dulu ditanam bersama mendiang suaminya. Kesepian kerap menghantuinya setiap malam. Apalagi ketika anak semata wayangnya tidur lebih cepat. Kehadiran Arga kemarin membuat hatinya sedikit bergetar rada. Sosok yang perhatian, walau hanya sebatas kewajiban pekerjaan. Hari-hari berlalu, hingga tiba jadwal Arga menagih lagi. Kali ini, Ratri menyambut dengan senyum yang lebih tulus. Mereka duduk lebih lama di ruang tamu. Berbincang bukan hanya soal hutang, tapi juga kehidupan. "Kadang, saya merasa dunia ini terlalu berat, Mas," ucap Ratri pelan.
Arga menatapnya dengan iba. Semua orang punya beban, Bu. Tapi saya yakin Ibu kuat. Ucapan sederhana itu menusuk ke hati Ratri. Ia merasa dipahami, seakan ada bahu baru untuk bersandar. Dalam diam, benih-benih rasa mulai tumbuh, meski keduanya sadar ini berbahaya. Waktu berjalan, hubungan Arga dan Ratri semakin intim. Pada suatu malam, ketika hujan deras kembali mengguyur, Arga datang untuk memeriksa data cicilan. Ratri tampak sendu, wajahnya basah oleh air mata. Ia baru saja mendapat kabar buruk. Toko kecil warisan suaminya bangkrut. Arga menenangkannya, duduk di sampingnya, menggenggam tangan lembut itu. Ratri menangis di bahunya, dan di saat rapuh itulah batas yang selama ini coba mereka jaga hancur. Tatapan berubah menjadi pelukan, pelukan menjadi kecupan, hingga akhirnya keduanya terjerat dalam nafsu yang lama terpendam. Setelah semuanya reda, Ratri menutup wajahnya. "Mas, apa yang kita lakukan barusan salah," bisiknya dengan suara bergetar. Arga terdiam, hatinya campur aduk. Ia ingin berkata bahwa ia mencintainya, tapi lidahnya keluh. Hanya genggaman erat yang ia bisa berikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mengikat diri dalam hubungan terlarang. Dan dari situlah, segalanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa bersalah. Arga datang menagih, tapi setiap kali bertemu, mereka selalu tergoda untuk kembali hanyut dalam perasaan yang sama. Ratri merasa hutangnya justru semakin berat. Bukan lagi dalam bentuk uang, tapi hati dan tubuh yang ia berikan. Di kantor, Arga semakin sering melamun. Rekan kerjanya menegur, tapi ia tak peduli. Sementara Ratri mulai takut pada bisikan tetangga. Senyum-senyum kecil dan tatapan mencurigakan membuatnya gelisah. Suatu sore, Ratri berkata lirih pada Arga, "Andai hutangku bisa lunas, mungkin kita tak perlu sering bertemu begini. Aku takut, Mas. Takut Tuhan murka." Arga terdiam. Ia pun sadar bahwa hubungannya dengan Ratri hanyalah jebakan yang mereka ciptakan sendiri. Tapi rasa cinta, rasa ingin memiliki, terlalu kuat untuk dihentikan begitu saja. Beberapa bulan berlalu. Ratri mulai merasa tubuhnya berbeda, mual setiap pagi, lemas dan cepat lelah. Awalnya ia mengira hanya sakit biasa. Namun, ketika ia memeriksakan diri ke bidan desa, kabar itu mengejutkannya. Ia hamil, tangannya gemetar memegang hasil pemeriksaan. Malam itu, ia menangis terseduh di kamarnya. Bagaimana ia menjelaskan ini pada Arga, pada anaknya, pada dunia yang selalu menghakimi? Saat Arga datang keesokan harinya, Ratri akhirnya berkata, "Mas, aku mengandung." Arga terperanjat, wajahnya pucat, matanya melebar. "Apa maksudmu?" "Ini anakmu, Mas." Keheningan membungkus ruang tamu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Arga menunduk, merasa seluruh dunia menekan dadanya. Kabar itu menjadi awal dari serangkaian pertengkaran. Arga panik, bingung, tidak siap menghadapi kenyataan. Ia takut pekerjaannya terancam, reputasinya hancur, keluarganya kecewa. "Aku tidak pernah berniat membuatmu begini, Ratri," ucapnya dengan nada frustrasi. Ratri menangis. "Lalu apa yang harus kulakukan?" "Buang bayi ini." "Jangan kejam, Mas." Suara mereka meninggi, emosi memuncak. Ratri merasa dikhianati, sementara Arga merasa terjebak. Padahal
Awalnya semua ini hanya bermula dari hutang dan kunjungan rutin. Kini berubah menjadi jeratan yang sulit dilepaskan. Kabar kehamilan Ratri lambat laun tercium tetangga. Bisikan-bisikan semakin tajam. Anak Ratri yang masih kecil pun sering mendengar ejekan dari Tumontemonia di sekolah. Arga mencoba melindungi Ratri, namun di tempat kerja ia mendapat tekanan. Atasan menegurnya karena kedapatan sering mengunjungi nasabah tertentu terlalu sering. Bahkan ada kabar miring yang mulai beredar di kantor. Ia terjebak di antara kewajiban pekerjaan, tanggung jawab sebagai lelaki, dan perasaan cinta yang kian membuatnya bingung. Malam itu, Arga menatap Ratri lama sekali. Apakah semua ini cinta? Atau hanya nafsu sesaat? Tanyanya lirih. Ratri terdiam, lalu menangis. Aku memang janda kesepian, Mas. Mungkin kau benar, aku lemah. Tapi aku juga manusia yang ingin dicintai. Kalau semua ini hanya nafsu bagimu, biarlah aku menanggungnya sendiri. Arga hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu, di balik kesalahan mereka, ada ketulusan yang tak bisa dipungkiri. Hari-hari berikutnya, Arga mulai menjauh. Ia jarang datang, hanya sesekali sekadar menanyakan kabar. Ratri semakin sering menangis. Perutnya kian membesar, dan beban emosinya pun bertambah. Malam-malam sunyi, ia lalui sendirian, memeluk perutnya sambil berbisik, "Nak, maafkan ibu. Dunia ini kejam, tapi ibu akan menjagamu." Akhirnya Arga memberanikan diri bicara. "Ratri, mungkin lebih baik kita berpisah. Aku tidak sanggup menanggung semua ini." Ratri menatapnya dengan mata sembab. "Jadi, kau akan meninggalkan aku setelah semua yang kita lalui?" Arga menunduk, tak sanggup menatap matanya. Keputusan itu bagai pisau yang mengiris hati Ratri. Namun ia tahu, cinta yang ia harapkan ternyata rapuh di hadapan kenyataan. Bulan berganti. Saat persalinan tiba, Ratri melahirkan seorang bayi laki-laki dengan tangisan keras. Tapi tangisan itu bercampur dengan isak Ratri yang tak berhenti. Ia melahirkan tanpa suami, tanpa lelaki yang ia cintai di sisinya. Tetangga membantu, namun tatapan mereka penuh penghakiman. Ratri hanya bisa mencium bayinya erat-erat, seolah ingin memberi semua kekuatan yang ia punya. Beberapa minggu kemudian, Arga datang. Wajahnya letih, matanya redup. Ia menatap bayi kecil itu, lalu menunduk. "Maafkan aku, Ratri," katanya lirih. "Aku pengecut. Aku tidak pantas mendampingimu." Ratri hanya tersenyum getir. "Jangan minta maaf, Mas. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kau hanya bagian dari cerita hidupku, bukan takdirku." Air mata Arga jatuh, tapi ia memilih pergi untuk selamanya. Tahun berlalu. Ratri membesarkan anaknya seorang diri. Meski hidup sederhana, ia tetap tegar. Setiap kali melihat wajah anaknya, ia teringat pada Arga lelaki yang pernah mengisi kekosongannya, sekaligus meninggalkan luka terdalam. Di sebuah sore, Ratri duduk di beranda rumahnya. Bayinya yang kini tumbuh menjadi bocah kecil berlari memanggil, "Ibu, ayo main." Ratri tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu bahagia bersamamu, Nak." Inilah perjalanan cinta yang lahir dari kesepian, namun berakhir dengan air mata. Dari nafsu yang menjelma cinta, dari cinta yang berubah menjadi luka. Namun dari luka itu, lahirlah harapan baru seorang anak. Buah dari dosa dan cinta yang kelak menjadi alasan seorang ibu untuk terus hidup.